Guys, yang mau autis ngobrol yuk, kita bahas video autis kita. Ayo, silakan, program internet. Guys, kalian apa aja artikel yang aku kirim semalam? Sudah sih, tapi ditanya lah ya. Aku belum sih. Acet, mungkin kita harus baca artikel. Soalnya kelompok lain tidak, langsung tag video baik. Karena ada pertanyaan sih, jadi kita harus tahu ini apa, jenis jenisnya apa, terus gejalanya tuh apa baik. Allah sok tahu belum baca. Dan coba jelasin dulu apa yang kita baca. Dari artikel yang Mbak Kirim itu kan 3 ya. Nah, aku baca yang pertama tuh dia menjelaskan tentang pengertian inklusi. Jadi intinya tuh inklusi itu konsep cak mana kita membuat lingkungan itu jadi open. Nah, tidak mandang fisik, latar belakang atau yang lain-lainnya. Acet lagi. Uji Rosi tadi kan inklusi itu banyak jenisnya. Nah kalau autis cek mana sih dia tuh? Apa sih autis tuh? Coba pas kalian jelaskan deh. Nah, banyak orang tuh ngira kalau autis itu penyakit, padahal itu tuh salah niat. Itu tuh bukan penyakit yo, tapi itu tuh kondisi perkembangan budak yang mana budak itu tuh tidak bisa, kurang komunikasi, terus juga interaksinya juga kurang, terus juga cak mana cara dia tuh merespon lingkungan. Oh, jadi bukan berarti mereka tuh nggak bisa belajar ya? Justru bisa, tapi emang cara kita ngajarnya yang perlu disesuaikan sama kebutuhan mereka. Paham aku. Berarti gurunya harus mengubah cara mengajarnya. Nah itu paling penting loh. Guru di bahasa Inggris itu tidak bisa pakai satu cara yang baik. Iya benar kita baca situasi yang beda-beda. Nah iya, kita bisa bagi jadi beberapa kondisi. Inilah sudah merangkum. Yang pertama itu siswa yang sensitif sama lingkungan. Terus yang kedua siswa yang kesusahan komunikasi, sama siswa yang butuh rutinitas teratur. Jadi intinya kita tuh tunjukin kalau setiap anak tuh bisa belajar. Terus asal kita yang ngerti cara belajarnya. Aduh, tentang pembahasan inklusi tadi, jujur ya, susah banget. Apa yang malahan menurut aku itu tuh kerennya loh. Keren sih iya, tapi susah loh bagi aku. Bayangin aja, satu kelas, tapi kebutuhannya tuh beda-beda. Nah, di situ juga ada siswa yang autis. Siswa autis ini ada kebutuhan khusus, kayak ekstra sabar, terus juga ekstra pengertian, dan juga harus tenang ke mereka. Kayak bagi aku, kayak itu susah sih. Nah, itu nanti disitulah tantangannya. Guru tuh kan bukan cuma tentang ajar materi B, tapi juga harus paham sama siswanya. Apalagi di dalam kelas inklusi itu, kita tuh harus dituntut untuk lebih peka. Kalau aku sih realistis aja ya, aku tuh lebih pilih mengajar di kelas yang biasa, yang normal-normal aja. Setiap siswa itu unik nanti. Yang kita anggap susah, sebenarnya belum tentu susah. Cuma butuh cara yang beda baik sih. Ya, tapi kan gak semua orang itu kayak kamu, cewek. Nah, jujur aja sih ya, aku gak kebayang kalau harus ngadepin situasi kayak gitu di kelas. Kalau aku, jujur aku pengen ngubah sih. Malahan, aku pengen ngajar di sekolah luar biasa. Hah? Di SLB? Iya Nadine. Karena dari situ kita belajar bahwa menjadi guru itu bukan tentang lemah atau tidak cerdik, tetapi tentang galak atau tidak kita belajar. Ya Pak? Ibu belum kan? Oh, betul Pak, saya mengajar di hari itu. Kalau boleh tahu, ibu ngajar di mana aja? Untuk hari ini, jadwal saya itu mengajar di kelas 8A dan
Oh kebetulan Bu, di kelas kita ada siswa yang perlu perhatian khusus. Maksudnya bagaimana ya Pak? Kalau di 8A itu ada anak namanya Warna. Dia ini anak tipe yang sulit dalam komunikasi. Kalau melihat orang itu kadang takut, cenderung cenderung menghindari dari keramaian, mata orang takut, terus sering menyendiri. Nah, kalau di 8B itu ada anak namanya Rocky. Dia ini kebalikan dari si Wana tadi, dia ini hyperaktif. Oh gitu Pak. Dia sebenarnya mereka itu masih bisa mengerjakan, cuma misalnya perlu cara yang berbeda agar mereka bisa Baik, terima kasih ya Pak. ini semangat ya. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Gunakan instruksi yang sederhana dan juga jelas. Gunakan media visual untuk membantu pemahaman. Berikan waktu tambahan dan ciptakan lingkungan yang nyaman. Oke, akan aku coba pelan-pelan. Assalamualaikum anak-anak. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang kenal sama ibu belum? Ya, belum ya. Oke, kalau gitu ibu perkenalkan diri dulu. Nama ibu adalah Adesha Permana dan panggil aja saya dengan nama Ibu Nadine ya. Iya, Ibu. Kalian sudah tahu kan nama ibu? Sudah. Oke, kalau begitu ibu akan absen kalian agar ibu juga tahu nama-nama kalian. Karena terkenal berkata saya. Oke, ada ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Chelsea Nova Malisa. Ada Ibu. Karina Mustabia. Ada Ibu. Erlina Nurlatifah. Ada Ibu. Khairul Misbah Bima Musada. Ada Ibu. Putri Rizky Amelia. Saya. Yomi Widiansyah. Ada Ibu. Rosita Dian Sapitri. Ada Ibu. Warna. Zahra Nazifah. Hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk satu orang ya, yaitu Putri Rizky. Ya, ini Ibu. Khairul Misbah boleh tolong silakan fokus. Baik, Ibu. Terima kasih siswa. Oke, di hari ini kita akan mulai pelajaran matematika. Nah, perhatikan gambar di depan ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar. Oh, pernah dulu sekali. Ini gambar
bisa mendengar itu ada? Mana? Coba lihat ke sini, Nak. Zahra dengan Khairul Niswa kalau bagi dengan dia ya dari teman sekelompoknya nanti Nah, jadi di sini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang dialami dengan Bang Ucup yang jualan somai ini. Ya Bu, kami udah banyak masalah ini. Iya Bu, jangan ditambah masalah lagi kami nih Bu. Tenang aja, gak susah kok. Susah. Nah, setiap kelompok kebagian masing-masing 3 kotak yang berbeda ya. Ya Ibu. Jadi jawabannya nanti akan berbeda setiap kelompoknya. Jadi tugas kalian per kelompok itu tentukan dimensi balok yang membutuhkan luas plastik paling sedikit dan paling murah. Silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Baik Ibu. PBL oke. Open ended juga oke. Biar mereka saling tahu kalau pilihan jawabannya itu nggak cuma satu, tapi ada juga opsi dari kelompok lain. Kalian tugas ya dengan kelompok kalian. Bisa ambil gambar yang lebar. Dengan tinggi lalu cepat ya. Si A itu bisa masukkan di dalam rumus dengan luas permukaan balok. Lalu naikkan total luasnya dengan area stiker. Lalu kalian tentukan kotak yang mana, kotak A, D, atau C yang paling hemat biayanya. Lalu kalian nanti maju ke depan. Si bos siapa aja yang mempresentasikan pengiriman kelas ya. Modalnya terbatas, ya itu tak dapat, bisa menyebar, itu masalah dan juga Ya Bu, ini kan Bu. Semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 silahkan diskusikan di depan kelas ya. Iya Ibu. Iya Ibu.
Jadi teman-teman punya kami nggak beda dengan kelompok yang lain ya, tapi beda angka aja, beda komunikasi. Thank you. Itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju presentasikan. Alhamdulillah, kelas pertama di hari pertama ini bisa berjalan sesuai harapanku. Baiklah anak-anak, marilah kita lapas dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.